Dan hari ini kami sengaja mengundang KPK, kelompok pemuja koplo. Tetapi kalau saya adalah kelompok pemuja keadilan. Di awal tahun baru 2025 dan sekaligus peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 dengan tema Satyam Eva Jayate dan subtema Api Perjuangan Nantak Kunjung Padam. Hari ini seluruh saya partai mengadakan kegiatan untuk merayakan HUT tersebut dengan Soekarno Run Anniversary dengan tema berlari di atas kaki sendiri. Dan alhamdulillah jumlah peserta luar biasa, 10.000, menunjukkan antusiasme anak-anak muda. Dan saya pribadi ternyata juga mampu membuat progres. Kalau yang pertama kali 1 jam 36 menit untuk 10 kilo, kemudian progres menjadi 1 jam 32 menit, dan hari ini 1 jam 29 menit. Sehingga di dalam olahraga yang dikedepankan adalah sportivitas. Dan hari ini kami sengaja mengundang KPK, kelompok pemuja koplo. Tetapi kalau saya adalah kelompok pemuja keadilan. Nah, semoga dengan HUT partai yang melibatkan anak-anak muda, gelora anak-anak muda untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjunjung tinggi sportivitas dapat ditunjukkan, dan itulah PDI Perjuangan. Persiapan untuk pemeriksaan di KPK besok seperti apa, Pak? Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama, dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis. Ya, teman-teman, ya, Hasto ini menyindir keras ya KPK. Katanya KPK ke kelompok pemuja koplo, dan dia sendiri katanya kelompok pemuja keadilan. Nah, di sini dia menantang KPK untuk bisa run bersama di HUT PDI Perjuangan. Dan kita tahu teman-teman bahwa KPK sudah menetapkan Hasto ini sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Tetapi terlihat bahwa Hasto masih happy, masih dia kemana-mana, masih dia berkeliaran kemana-mana. Dan kita tidak tahu kapan nantinya KPK ini berani menahan Hasto, teman-teman. Karena mungkin bisa saja Hasto ini belum ditahan karena alat bukti yang dia pegang itu, dokumen itu yang disimpan di Rusia lewat Bukoni, sahabatnya mengatakan bahwa ada dokumen-dokumen penting, ya, dokumen rahasia yang menyangkut petinggi-petinggi negara. Nah, jadi ya mungkin hal itu bisa KPK memikir-mikir ya untuk menahan Hasto ini. Dan tentu kita percaya bahwa Hasto ini memegang rahasia-rahasia tersebut, teman-teman, karena dia adalah sekjen PDI Perjuangan, di mana PDIP adalah partai terbesar dan juga partai penguasa di pemerintahan Jokowi. Dan tentu dia tahu rahasia-rahasia di dalam pemerintahan Jokowi. Nah, jadi makanya ya Hasto ini ya tidak lagi takut karena dia sudah punya pegangan, tinggal bom waktu kata Ibu Koni, dan tinggal dibuka. Nah, walaupun KPK sudah meminta Hasto supaya melaporkan itu, tetapi ya mungkin Hasto melihat bahwa ini bukan waktu yang tepat
Ya, mungkin dia menunggu bagaimana reaksi KPK, dan ketika KPK nantinya ya mungkin bisa saja melakukan penahanan, maka dia baru membuka lembaran-lembaran dokumen satu persatu itu. Oke, teman-teman ya, kita lihat di sini dikatakan bahwa Hasto undang KPK ke Soekarno-Ran, kelompok pemuja koplo. Oke. Nah, PDI Perjuangan menggelar acara Soekarno-Ran untuk memperingati HUT Partai ke-52 di kawasan GBK, Jakarta. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini, teman-teman, mengatakan mengundang KPK atau kelompok pemuja koplo dalam acara tersebut. Nah, hari ini kami sengaja mengundang KPK, katanya kelompok pemuja koplo, tapi kalau saya adalah kelompok pemuja keadilan, kata dari Hasto ini. Ya, kemudian Hasto juga terlihat sempat naik panggung ketika KPK sedang memainkan musik. Dia terlihat asik berjoget dari atas panggung. Nah, lebih lanjut Hasto mengatakan ada 10.000 peserta yang didominasi anak muda yang hadir dalam acara tersebut. Dengan adanya acara tersebut, dia berharap anak-anak muda yang ada dapat berdiri di atas kaki sendiri. Ya, memang teman-teman, ya, kepada anak-anak muda kita mengharapkan supaya bisa masuk di dalam politik, dan ketika masuk di dalam politik maka ya mereka bisa belajar di situ bagaimana cara untuk memimpin dan juga lain sebagainya. Dan tentu etika-etika politik itu ya, kalau di PDI Perjuangan karena dia adalah ada sekolah partai, maka di situ diterapkan ya bagaimana cara etika politik yang baik. Makanya PDI Perjuangan, kader-kader PDI Perjuangan itu tahu semua ya bagaimana cara beretika ya, kecuali kalau sudah keluar dari PDI Perjuangan itu sudah tidak tahu lagi ya, seperti hasil-hasil pecatan itu. Dan jadi kita tidak tahu apakah mereka masih ingat ya etika-etika politik yang diajarkan oleh PDI Perjuangan. Nah, hari ini seluruh sayap partai mengadakan kegiatan untuk merayakan HUT tersebut dengan Soekarno-Ran Anniversary dengan tema berlari di atas kaki sendiri, kata dia. Dan alhamdulillah ya, jumlah peserta luar biasa 10.000, menunjukkan antusiasme anak-anak muda, tambah Hasto. Nah, itu teman-teman ya tentang sindiran-sindiran yang disampaikan oleh Hasto kepada KPK ini ya. Nanti kita tidak tahu bagaimana pemeriksaan Hasto ini, apakah nantinya setelah diperiksa lagi maka dilakukan penahanan atau ya bagaimana ya. Tentu ini adalah suatu kewenangan dari KPK. Kita melihat dan menunggu reaksi ya atau tindakan dari KPK sendiri. Jelang diperiksa dugaan suap Harun Masiku, Hasto asik joget di GBK. PDIP pasang logo mirip KPK. Menjelang pemeriksaan kasus dugaan suap Harun Masiku, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto asik berjoget di GBK pada Minggu 13 Januari. Acara tersebut merupakan rangkaian dari HUT PDIP ke-52. Nah, dalam acara tersebut PDIP mengundang grup musik bernama Kelompok Pemuja Koplo yang disingkat KPK. Logo mirip KPK juga dipajang dalam layar besar panggung PDIP. Layar panggung menampilkan tulisan KPK yang menyerupai logo Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto mengatakan PDIP sengaja mengundang kelompok pemuja koplo untuk memeriahkan peringatan HUT partai. Sekjen PDIP itu terlihat menikmati penampilan dari grup musik tersebut. Hasto tampak asik berjoget di panggung ketika alunan musik disetel. Selain Hasto, terdapat sejumlah elit dan kader PDIP lainnya seperti Dedi Yefri Sitorus, Arya Bima hingga Guntur Romli yang ikut joget di panggung tersebut. Nah, itu teman-teman ya tentang rangkaian-rangkaian acara PDI Perjuangan. Dan kita lihat ya bagaimana Hasto mengikuti acara ini. Hasto PDIP lari 10 km hadirkan KPK di acara Soekarno-Ran 2025.
PDI Perjuangan atau PDIP menghadirkan grup musik kelompok pemuja koplo atau KPK pada gelaran Soekarno Run Anniversary ya 2025 untuk menghibur peserta lari dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ya PDIP ke-52. Hari ini kami sengaja hadirkan KPK kelompok pemuja koplo, tapi kalau bagi saya adalah kelompok pemuja keadilan, ucap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di kawasan Geloran Bung Karno. Kemudian Hasto mengatakan lomba lari maraton ini dilaksanakan untuk mengawali tahun baru 2025 sekaligus memperingati hari jadi partai. Adapun HUT PDIP tahun ini mengangkat tema Satyam Eva Jayate ya dan subtema api perjuangan nak tak kunjung padam. Nah, teman-teman ya, itu mengenai Hasto Kristianto ya, dan dia masih berkeliaran kemana-mana karena KPK belum berani menahan Hasto. Sampai jumpa di video berikutnya.